Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kembali cara membuat sertifikat online menggunakan fasilitas Google Drive, Google Form, Google Slide, Google Sheet, dan juga nanti ekstensi AutoCAD. Oke, baik. Sebagaimana yang sudah saya bagikan juga di file PDF cara dan langkah-langkahnya, saya juga akan mencoba membuat sebuah video. Nah, yang pertama sekali kita masuk dulu ke Google Drive kita masing-masing. Setelah itu kita membuat sebuah folder. Kita buat folder baru, dan folder ini kita beri nama misalnya membuat sertifikat online. Membuat sertifikat online. Nah, tujuan kita buat folder itu nanti supaya bahan-bahan yang kita persiapkan, yang kita butuhkan nanti terkumpul dalam satu tempat, mudah untuk kita melihat di mana file penyimpanan yang sudah kita buat ini. Oke, foldernya sudah jadi. Nah, kita lihat dulu di mana foldernya. Membuat sertifikat online, ya ini dia. Oke, baik. Nah, kita buka foldernya. Nah, ini masih kosong. Jadi dalam membuat sertifikat ini kita membutuhkan bantuan Google Form, kemudian Google Slide nantinya, dan juga Google Sheet. Oke. Pertama kita buat dulu Google Form-nya. Apa tujuan kita membuat Google Form? Google Formulir ini bertujuan untuk mengumpulkan data sertifikat yang akan kita pergunakan. Dengan otomatisnya, karena yang kita butuhkan data sertifikat, maka kita akan membuat Google Form-nya dengan judulnya adalah data sertifikat ataupun daftar hadir sertifikat, gitu ya. Nah, daftar hadir membuat sertifikat atau daftar hadir kegiatan, boleh daftar hadir kegiatan saja, daftar hadir kegiatan. Nah, walaupun judulnya daftar hadir kegiatan, tapi ini akan kita manfaatkan nanti datanya sebagai data sertifikat. Baik, pertanyaannya apa saja yang ingin kita butuhkan, kita tanyakan di sini. Misalnya kita di sertifikat mau membutuhkan data nama dari peserta, nama dan gelarnya ya, dan gelarnya. Oke, kita wajibkan mengisi. Oke. Seperti biasa, kita jika ingin mendeskripsikan bagaimana cara penulisan nama menggunakan huruf kapital, silahkan mendeskripsikan di titik 3 ini. Nanti pilih deskripsi, kemudian jelaskan apa deskripsi yang ingin kita minta kepada pengisi data. Tapi saya di sini tidak meminta deskripsi apapun, jadi bagaimanapun penulisannya, yang penting cara mendapatkan data dari peserta kita buat seperti ini. Kemudian kita tambah pertanyaannya sesuai dengan kebutuhan. Saya ingin menambahkan pertanyaan tempat tugas, karena pentingnya tempat tugas, karena nanti di sertifikat juga akan kita munculkan nama dan tempat tugasnya di mana. Ini juga saya wajibkan isi, karena kalau tidak diisi nantinya tidak bisa dikirim datanya. Kemudian juga saya mintakan ini sebagai validasi masing-masing peserta, saya mintakan ID belajar, ID atau akun belajar ID, akun belajar.id ya, gitu. Itu kalau pengajar ataupun guru itu sudah pasti sudah ada belajar ID. Nanti akan saya tampilkan di sertifikatnya. Oke, kita wajibkan isi juga.
Nah, seminimal ini sudah jadi sertifikat daftar hadir ataupun data untuk kebutuhan kita mendapatkan nanti untuk sertifikat. Oke, baik, selanjutnya ini yang paling penting lagi, pada Google Form ini kita perlakukan setelannya secara spesifik supaya nanti yang kita butuhkan juga pada saat mereka penggunaannya untuk Google Form di pengaturan autocrate nantinya sangat kita butuhkan, yaitu setelan jawabannya adalah alamat email. Karena kenapa kita mintakan ini? Karena nanti kita akan mengirimkan sertifikat tersebut ke alamat email mereka, alamat email si pendaftar gitu. Nah, karena kita mintakan alamat email, kita batasi saja jawabannya. Nah, supaya setiap mereka ingin mengisi data harus login ke alamat email mereka masing-masing gitu. Baik dengan menggunakan alamat email akun belajar ID ataupun alamat Gmail biasa, nanti juga mereka akan tetap harus login untuk mengisi data daftar hadir ini. Itu yang spesifiknya di sini. Nah, kenapa nanti kita butuhkan di pengiriman sertifikat ke masing-masing peserta. Tuh, berarti di pertanyaan tadi kita butuhkan pertanyaan sesuai dengan data yang ingin kita tampilkan di sertifikat, kemudian di setelannya kita setel untuk alamat emailnya dikumpulkan serta kita batasi satu kali menjawab satu jawaban itu. Nah, itu yang paling yang sangat berpengaruh nanti untuk kebutuhan kita. Oke, sebatas ini sudah selesai di Google Form. Nah, setelah selesai ini berarti kita membuat Google Slide-nya. Oke, ya, ini udah selesai di Google Form-nya. Berarti kita membuat Google Slide-nya. Nah, di Google Form ini kan masih kosong, sudah ada daftar hadir kegiatan yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita buat Google Slide. Sama juga halnya dengan membuat Google Form, kita pilih dulu aplikasi Google Slide-nya. Oke. Kemudian pada saat sudah terbuka seperti ini tidak berpengaruh dengan keadaan kita, karena ini sudah kita anggap ini adalah halaman blank-nya atau halaman kosongnya. Kalau mau kita hapus silakan juga dihapus, nggak apa-apa. Kita kosongkan pokoknya. Kenapa kita kosongkan? Karena kita tidak membutuhkan pengaturan yang spesifik di sini. Karena kita sudah mengaturnya di sertifikat yang JPEG, yang PNG atau yang berfoto, sertifikat yang sudah jadi. Nah, mendesain sertifikat yang jadinya boleh menggunakan Canva ataupun boleh menggunakan PowerPoint. Jadi tergantung kepada Bapak Ibu mau membuatnya di mana. Nah, ini saya sudah pernah juga menjelaskan pada pelatihan sebelumnya. Nah, ini contoh sertifikat yang sudah jadi yang saya desain di Canva gitu. Ini saya simpan dalam bentuk file PDF PNG gitu ya. Oke, nanti ini akan kita pergunakan. Maka tadi di Google Slide saya kosongkan seperti ini karena tidak perlu untuk mengatur di sini ya. Jadi setelah sudah kita atur di sebelumnya, nanti kita sisipkan saja. Oke, pertama kita susun dulu tataan halamannya, berarti klik file, kemudian arahkan ke penataan halaman. Nah, kita pilih di sini halamannya yang standar saja 4:3. Kita terapkan. Oke, kemudian halamannya sudah berubah ukurannya ini. Kita sisipkan tadi foto sertifikat yang sudah jadi yang ingin kita gunakan. Nah, klik di tab sisipkan. Jadi file, edit, tampilan dan sisipkan. Di sini ada sisipkan. Klik. Kemudian kita pilih gambar. Kita pilih upload dari komputer karena saya simpan di komputer. Kita pilih tempat penyimpanannya di download. Ini sertifikat desain yang sudah jadi, kita klik, kita open. Maka akan muncul di halaman Google Slide yang sudah kita atur gitu.
Oke, ini kalau beberapa laptop memang pada saat kita memasukkan gambarnya sudah disesuaikan. Tapi ada juga yang misalnya nanti gambarnya muncul kecil. Nah, mohon maaf ya, ini seperti ini misalnya gambar yang muncul kecil. Kita sesuaikan, kita drag ini, kita tarik saja, kita sesuaikan dengan sisi-sisi daripada Google Slide ini. Nah, kita sesuaikan sisi atas, sisi bawah, sisi samping, kiri, kanan. Nah, kita usahakan pokoknya gambarnya rapi gitu, sesuai dengan tataan halaman. Nah, seperti ini ya. Kalau mau kita besarkan juga sedikit ke atas boleh, silakan gitu. Yang penting kita ingin melihat sertifikat tampilannya sudah maksimal, sudah mantap, dan sudah bagus gitu ya. Oke, kemudian kita masukkan ini kolom tag-nya. Karena kolom tag ini, kotak tag ini kita butuhkan nanti pada saat kita koneksikan dengan data Google Sheet-nya. Gitu. Nah, karena di sini perlu kita kosongkan di saat kita mendesain, kita tidak memberikan nama nama pastinya, misalnya nama siapa dan siapa. Tapi di sini kita ingin nanti kita koneksikan dengan data yang ada. Jadi siapapun yang mengisi akan otomatis terisi namanya gitu. Jadi kalau misalnya kita isinya sudah pasti, misalnya seperti namanya Anita seperti itu ya. Jadi sertifikatnya sudah jadi atas nama Anita, tapi ini kan kita mau membuatnya nanti dengan data yang berbeda-beda. Sebanyak si pendaftar, maka sebanyak itu akan diganti namanya. Oke, caranya kita klik tab kotak teks ini yang berlogo T2 ini. Kemudian kita posisikan kotak teksnya di bagian bawah, diberikan kepada, misalnya seperti itu ya. Ini posisinya. Kemudian namanya nanti kita aturkan di tengah-tengah, kita ratakan tengah gitu. Kemudian ukuran namanya misalnya 18 atau ukuran sesuai dengan ini ya, sesuai dengan fontnya. Kalau Arial kayaknya sepertinya 18 sudah besar gitu. Tapi saya di sini lebih menggunakan sering menggunakan yang ini. Yang biasa saya gunakan Lexen ya, Lexen ini ya. Kemudian untuk nama saya buat yang ekstra tebal. Ini ukurannya saya gunakan 22. Nah, kode penamaan di sini apa? Ini yang penting juga ya. Pada saat kita ingin membuat Google Slide-nya, ini karena kode panggilan nanti ya, penyesuaian koneksinya ya menggunakan tutup dua seperti ini. Apa ini? Kalau di matematika disebut kurang dari ya, 2 kali cuman kita masukkan. Dan kemudian kita tulis apa yang ingin kita minta di sini, nama ya, nama gitu. Kita tutup 2 kali juga dengan tutup kurung seperti itu. Nah, kemudian ini kan sudah jadi tempat kita meminta nama. Kalau tidak sesuai kita paskan. Ini kita paskan di mana misalnya? Pas di tengah. Bagaimana cara membuat pas di tengah? Kita klik bintang 3 ini, kita lihat posisinya. Ini ya, bukan ya? Yang posisi. Diatur ya. Oh ya, diatur. Nah, ini dia, diatur, kemudian ke tengah halaman secara horizontal. Gitu. Ini sudah pas di tengah. Gitu ya. Kemudian kita sesuaikan ke bawah dengan kita menggerakkan kursor saja. Kita sesuaikan ke bawah gitu. Nah, ini sudah di tengah dari sertifikat yang kita buat, nama. Oke. Kemudian kita copy paste yang kotak teks ini, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V.
Nah, kita paskan juga ke bawahnya lagi. Kita aturkan di sini, atur, kemudian ke tengah, horizontal. Di sini kita mintakan tempat tugas tadi ya, sesuai dengan data yang kita minta di Google Form, tempat tugas. Nah, itu. Oke. Ini karena nama lebih tebal, kita ganti dengan ukuran yang tebal saja, nggak usah nggak usah ekstra tebal lagi. Kemudian kita perkecil ukurannya jadi 20 misalnya, atau 18 gitu. Jadi nama tempat tugas sudah ada, kemudian kita copy paste lagi, kemudian kita bawa ke posisinya. Ini boleh di mana saja ya, yang penting di halaman sertifikat ini. Mau kita tampilkan ke atas silakan, oke, mau kita tampilkan ke bawah silakan. Nah gitu, mau kita buat di bawah sini juga nggak apa-apa. Nah, pokoknya posisinya terserah Bapak Ibu mau mengaturnya di mana, posisi yang lebih bagus, yang lebih mantap. Nah, kira-kira ini sebagai embel-embelnya saja, artinya ini opsional, mau dibuat silakan, mau tidak dibuat juga tidak apa-apa, karena ini istilahnya apa ya, keindahannya saja, validasinya saja. Kalau kita mau input silakan, mau tidak input juga nggak apa-apa. Apa di sini kita mintakan ID belajar, ya lebih keren ya. Jadi masing-masing kita kan punya ID belajar, punya validasi masing-masing gitu, validitas ID belajar. Gitu, ID belajar. Nah ini tidak perlu kita munculkan terlalu besar gitu ya, kita munculkan yang kecil saja, berarti biasa saja. Kemudian ukurannya mungkin 14 bisa, ataupun ya 14 bisa ukurannya gitu. Nah, nanti akan muncul di sertifikat seperti ini. Nah, ini sebagai validitasnya si punya sertifikat gitu ya. Namanya mungkin bisa sama, tapi ID belajarnya pasti berbeda-beda. Oke. Dan ini opsional, mau dipakai silakan, mau tidak digunakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini nama dengan tempat tugas sudah selayaknya kita kita tulis ya, karena kan kebiasaannya data sertifikat nama tempat tugas itu jelas tertulis gitu. Oke, nah sampai di sini Google Slide-nya sudah jadi. Google Slide-nya yang kita peruntukkan nanti sebagai desain sertifikat yang kita buat ini sudah selesai. Ini berarti kita menamakan dulu, judulnya adalah desain sertifikat. Memang sertifikat sudah didesain di JPEG tadi, tapi ini desain yang sudah jadi, sudah ada nama dan tempat tugasnya, sertifikat, dan akan kita gunakan nanti untuk kita gunakan pada saat kita koneksikan data dengan Google Sheet-nya. Oke. Baik, ini sudah jadi, berarti kita juga sudah memperoleh dua kebutuhan yang kita buat, yaitu daftar hadirnya melalui Google Form, kemudian desain sertifikatnya melalui Google Slide. Selanjutnya kita membutuhkan data Google Sheet-nya atau data spreadsheet ya, Nah, sebagai data tempat kita nanti mengkoneksikan atau mengatur atau mengolah data sertifikat. Nah, di mana kita perolehnya? Di Google Form. Kita buka kembali Google Form-nya, karena ini sudah terbuka di sini ya. Jadi karena tadi tidak saya tutup. Nah, ini Google Form ini kita buka lagi. Jadi jadinya seperti ini. Nah, terbuka di sini ya. Nah, kita klik di tab jawaban. Pertanyaan, jawaban, setelan berarti di tab jawaban. Di sini ada link ke spreadsheet-nya. Spreadsheet ya, itu bacanya. Pokoknya gitulah ya. Yang kita butuhkan data ini. Ya, bagaimana cara mengunduhnya? Kita klik di bintang 3 ini, titik 3-nya. Kemudian pilih tujuan respon. Nah, kita klik di bagian buat spreadsheet baru. Kita ganti judulnya data sertifikat.
data sertifikat gitu. Nah, boleh seminimalnya seperti itu, yang penting kita mengerti apa yang kita save, apa yang kita simpan, nanti itu yang kita gunakan gitu. Yang penting kita mengerti apa yang kita simpan ini. Oke, data sertifikat. Oke, kita buat, kemudian secara otomatis dia juga akan terkumpul ke ini dia ya, terkumpul ke folder kita tadi. Berarti 3 kebutuhan yang kita perlukan sudah ada di sini. Nah, kemudian kita buka data sertifikat unduhan ini ya. Kita klik, kita buka, sehingga muncul data-data. Kalau sudah ada yang mengisi daftar hadir, link daftar hadir Google Form-nya akan muncul di sini. Email address-nya akan terkumpulkan, nama siapa, tempat tugas di mana, akun belajar ID-nya apa, terkumpulkan semua di sini. Gitu. Nah, karena ini belum dibagikan linknya, jadi masih kosong. Tapi tidak apa-apa, kita terus mengaturnya nanti, karena secara otomatis dia, siapapun yang mengisi akan diproses otomatis gitu. Oke. Nah, pengaturannya di mana? Di ekstensi. Nah ya, sebagaimana judul kita tadi, membuat sertifikat online menggunakan Google Drive. Di dalam Google Drive berarti kita buat, kemudian Google Form sebagai pengumpul data, Google Slide tempat kita mendesainnya sertifikat, kemudian Google Sheet tempat pengumpulan data tadi dan pengolahan data. Inilah yang kita gunakan ini. Oke, ekstensi. Klik di ekstensi. Jika belum ada AutoCreate, nanti add-on, tambahkan. Kalau sudah ada seperti ini, kita klik saja AutoCreate-nya. Kalau tidak ada, nanti cari di add-on. Masukkan pencarian AutoCreate. Pasti dapat, nanti pasangkan sehingga muncul di sini AutoCreate-nya. Nah, karena ini sudah terpasang, kita buka saja launch atau open ya. Kalau ada juga yang open itu. Oke. Kita tunggu proses. Nah, AutoCreate atau ekstensi AutoCreate-nya sedang berjalan. Nah, di sini kita klik new job. Nah, apa job atau pekerjaan apa yang kita buat dengan AutoCreate ini? Yaitu sertifikat kegiatan. Nah, ini kita bedakan karena yang kita kerjakan apa? Membuat sertifikat kegiatan gitu ya. Nanti karena ada penamaan file lagi di depan. Nanti kita bedakan itu. Oke ya. Ini jobnya kita, pekerjaannya kita. Oke, sertifikat kegiatan. Next. Nah, kita menggunakan desain sertifikat yang sudah kita buat di desain Google Slide-nya. Oke, kita pilih di From Drive. Gitu ya. Klik From Drive. Kemudian kita tunggu, nanti akan keluar ininya. Nah, di sini ada 2 ini. Mana yang kita gunakan? Yang ini ya, desain sertifikat. Tadi kita menyimpannya desain sertifikat. Kita klik, kemudian kita pilih. Oke, sehingga dinyatakan bahwa selected, sudah terpilih nih ya. Berarti nanti kita template-nya sudah kita pilih, sudah ada. Oke, kemudian kita klik next. Nah, ini yang saya maksud tadi. Karena kita meminta di data sertifikat ada 3 maksud, maka kita koneksikan nanti datanya. Ini kan data nama, berarti kita koneksikan dengan apa tadi? Nama dan gelar ya. Gitu. Nama dan gelar. Nah, sebagaimana yang sudah kita susun di Google Form tadi. Nama, gelar gitu. Berarti akan tersebut di sini nanti nama gitu. Kemudian tempat tugasnya sudah terkoneksi otomatis. Kemudian ID belajarnya kita pilih akun belajar ID gitu ya. Terkoneksi ketiga-tiganya sudah, berarti sudah kita bisa next ke depan. Langkah keempat, nah ini dia ya. Tadi file nama kegiatannya, ini nama filenya nanti, nama file dari sertifikat itu. Nah, apa nama filenya? Sertifikat si fulan misalnya gitu ya. Sertifikat Anita misalnya seperti tadi. Berarti kita tulis di sini sertifikat. Karena Anita tersebut merupakan nama, maka kita kodekan dengan nama. Untuk memastikan Pak, bagaimana kalau di sana nanti supaya jelas, karena nanti pada saat di generate muncul gitu ya. Kita pastikan di ini ya, di tanda panah ini.
Nah, apapun yang tersebut di sampingnya atau di dalam tanda panah ini, seperti itu akan kita sebut. Kalau bukan misalnya nama, ya nama sama gelar gitu. Nama dan gelar. Pokoknya kita pastikan di sini. Apa namanya? Oh, ini nama dan gelar gitu ya. Jadi kalau nggak kita tulis nama dan gelar, nanti nggak tersebut nama mereka. Nama dari si penerima sertifikat. Jadi apapun yang kita tulis di sini, seperti itu kita masukkan ke sana. Gitu. Kalau nggak nanti nggak terbaca. Di sini tertulis nama dan gelar, berarti kita memanggilnya nama dan gelar. Dan gelar. Nah, sekali lagi saya ulang supaya memastikan nanti tersebut di filenya sertifikat seperti apa? Sertifikat si fulan misalnya. Berarti si fulan itu kita panggil nama dan gelarnya. Gitu, sesuai dengan pengaturan di ini ya. Kita pastikan ke sini. Kita lihat apa sebutannya, nama dan gelar. Berarti kita juga harus menyebut di sini nama dan gelar. Kalau nggak kita sebut di sini seperti itu, nggak tersebut nanti di filenya. Pasti akan tertulis seperti kolom apa yang kita tulis itu. Nah, kemudian tipe filenya kita buat PDF. Yang lain kita abaikan saja. Ini tetap multiple output mode. Gitu ya. Kemudian kita klik next. Ini file tempat kita nanti setelah menggenerate sertifikatnya akan terkumpul di mana. Berarti kita pastikan di sini saja membuat sertifikat online karena ini folder yang sedang kita gunakan. Oke, saya tidak mengubahnya, saya tidak mengaturnya lagi. Kita lanjutkan saja. Oke. Nah, bagaimana? Ini sedikit. Bagaimana kalau misalnya belum ada di sini? Choose ya, pilih ya. Pilih foldernya. Klik choose, nanti pilih di folder apa ingin kita simpan, kita pilih oke, kemudian yes gitu ya. Kemudian setelah ini sudah ada foldernya, kita next. Nah, ini langkah ke-6 opsional, boleh dibuat atau tidak, berarti kita opsional saja, lewatkan saja, next. Kemudian 7 juga next. 8 ini dia ya, share docs ataupun kita membagikan secara otomatis file sertifikatnya kepada penerima sertifikat atau pesertanya. Oke, kita klik yes. Nah, dokumen yang kita bagikan sudah pasti PDF ya. Oke, kemudian yang ini kita abaikan saja. Pengaturan allow collaborate ini, send from generic ini ya, kita abaikan. Nah, kemana kita mengirimkan sertifikat? Ini dia, ke alamat email address yang kita ini kan tadi di daftar ini, di setelan ini. Nah, ke email yang telah diverifikasi ini. Nah, di mana dia akan muncul? Di sininya ya. Maka tulisannya kita pastikan juga di tanda panah ini ya. Kita pastikan apa yang ditulis di sini. Kalau di sini ditulisnya email pakai. Kalau ditulis email address, pakai email address. Semana-mana tertulis di sini. Nah, huruf kecil gunakan. Ya. Kita tuliskan email address gitu ya. Buka kurung 2. Email address gitu. Nah, gitu. Oke. Kemudian subjeknya, nah, tetap sertifikat kita tulis saja sertifikat. Gitu. Nah, kemudian pesannya untuk si penerima apa yang ingin kita sampaikan, silakan, itu opsional juga. Mau dimasukkan silakan, mau tidak, ucapan apa saja silakan ya. Kalau saya misalnya mau mengucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu misalnya, terima kasih Bapak atau Ibu, kan sebutannya apa? Nama tadi ya, nama dan gelar ya. Dia secara otomatis akan membaca nama si penerima tersebut ya. Terima kasih Anita, misalnya seperti itu ya. Terima kasih nama dan gelar telah mengikuti kegiatan ini sampai selesai gitu ya. Selesai. Itu ini opsional. Sampai selesai. Terima kasih Rudi telah mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Oke. Nah, email addressnya pastikan ini ya,
di panah ini. Kalau ragu apa yang harus kita tulis di sana, apa email atau email address atau bagaimana tulisannya, lihat di sini email address gitu. Berarti kalau email address disebut di sini, kita pakai di sini email addressnya. Kemudian sertifikat ini subjeknya. Oke. Kemudian klik next. Ini run on form trigger ini kita yes. Jika ada permintaan kita yeskan lagi. Persetujuannya kita yeskan lagi. Oke, ini sudah selesai di ujungnya sampai kita bisa save. Jika berhasil, nah akan muncul seperti ini. Jika tidak berhasil ada ini informasi di sini, apa yang kurang, apa yang harus dilihat, di mana ada kesalahannya nanti akan ditera di sini. Kita nanti kembali lagi ke belakang di tempat kesalahan tersebut, kita atur kembali, ikut kembali langkah-langkahnya sebaik mungkin. Mungkin ada kekeliruan atau apa gitu. Nah, pastikan ini kan datanya belum ada. Walaupun belum ada, pastikan ini kita run atau kita playkan. Supaya apa? Nanti pada saat peserta mengisi data, maka akan otomatis di generate sertifikatnya dan dikirim langsung ke email masing-masing. Nah, kita run atau kita jalankan, kita generate. Otomatis ini ya di tampilan sudah mulai diproses. Nah, walaupun ini ya sudah mulai diproses, walaupun datanya belum ada. Nah, nanti pada saat ada yang mengisi maka akan otomatis ada. Gitu. Kalau sudah nampak prosesnya ini, sudah muncul di kanan ini sudah ada, kita close saja. Sudah selesai berarti ini sudah jadi ya, dan sertifikatnya sudah otomatis ini sebenarnya. Oke, cuman karena datanya belum ada maka belum muncul. Nah, saya akan mencoba di sini membagikan daftar hadirnya ke link daftar hadirnya ke misalnya ke pribadi saya dulu, nah supaya nampak nanti bisa saya lihat. Ini linknya saya perkecil, kemudian saya salin, terus saya bagikan ke pribadi saya gitu. Oke, kemudian ini saya kirimkan. Sekarang saya akan mencoba mengisi ya. Oke, saya mengisinya melalui HP. Kita nanti lihat di sini, pasti dia otomatis akan bekerjanya. Ini kan masih kosong. Oke, kita coba ya. Oke, saya sedang mengisi di HP. Saya menggunakan email biasa, email kiflirpakguru@gmail.com. Karena kalau nggak saya gunakan email, tidak bisa saya isi, dikarenakan ini kan diminta persetujuan merekam email gitu. Oke, kemudian saya isi nama, saya singkat saja. Ini masih saya mengisinya. Ini pertanyaannya tentang akun Belajar ID ya. Saya isi yang ada pokoknya terisi data gitu ya. Untuk coba-coba. guru.smp.belajar.id. Oke, saya kirim. Oke, daftar hadir kegiatan, jawaban Anda telah direkam. Nah, ini ya, sudah masuk ke sini. Nah, ini juga sudah diproses secara otomatis, diproses langsung. Starting at ini ya. Sudah. Kita tunggu hasilnya di sini. Di barisannya. Nah, ini dia. Ya. Oke. Filenya dari apa? Sertifikat nama dari pengisi ya. Sertifikat Kiflir MPD gitu. Nah, di sini ya, email addressnya saya gunakan tadi, email Kiflir Pak Guru masuk, namanya masuk, tempat tugasnya masuk, akun Belajar ID-nya masuk, kemudian data-data sertifikatnya masuk.
gitu ya, secara otomatis. Siapapun yang mengisi akan otomatis diproses, otomatis di generate gitu. Ini untuk saya pastikan kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana apakah benar akan diproses secara otomatisnya. Nah, ini sudah saya coba dengan akun saya pribadi. Ini dicoba. Nah, untuk kita lihat sertifikatnya, boleh kita klik di sini untuk melihatnya. Nah, tuh sertifikat jadinya seperti ini, nama dan tempat tugasnya. Jadi akun belajar ini ya kita posisikan di atas, gitu ya. Ini posisi akun belajar ini di atas, nama dan tempat tugasnya juga muncul. Nanti siapapun akan mengisi di sini akan muncul hasilnya gitu. Nah, ini secara otomatis dia terkirim ke email si pengisi daftar gitu ya. Nah, kita pastikan nanti coba ditanyakan dicoba dengan kawan terdekat, karena tanyakan apakah benar tadi udah masuk. Dan di HP saya sudah ada notifikasi Gmailnya dan sudah masuk gitu. Oke, ini yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya, cara atau langkah membuat sertifikat online memanfaatkan Google Drive, Google Form, Google Slide, Google Sheet, dan AutoCreate ya. Mungkin jika ada yang masih kurang juga dalam penyampaiannya, saya menyampaikan banyak permohonan maaf. Jika kurang juga dimengerti, nanti bisa kita duduk dan sharing bersama lagi di komunitas kita MGMP Matematika. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.